Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, kita bisa kembali bertegur sapa di channel Bina Esa dan sahabat Bines. Kali ini kita insya Allah ingin mengetahui nih, pasti sahabat Bines setiap hari, setiap saat, bahkan di pagi atau sore hari kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak berzikir ketika pagi dan petang. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan izin menyampaikan apa sih manfaat dari doa dan zikir pagi petang ini. Dan insya Allah kita pada kesempatan ini ingin menyampaikan apa saja manfaat dari doa dan zikir. Dan ternyata banyak sekali manfaatnya sampai bisa mencapai 100 lebih. Di antaranya yaitu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengusir syaitan, menundukkan dan mengenyahkannya, kemudian menghilangkan kesedihan hati dan kemuramannya, mendatangkan kegembiraan serta ketentraman dalam jiwa, menguatkan jasmani dan rohani, membuat hati dan wajah berseri-seri, melapangkan rezeki, menimbulkan rasa percaya diri dan menunjukkan karisma. Kemudian bisa juga dengan zikir itu menumbuhkan cinta kepada Allah yang merupakan ruh Islam, inti agama, poros kebahagiaan dan keselamatan. Menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah sehingga memasukkan seseorang hamba ke dalam ihsan. Maka ia beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya, tetapi bila ia tidak mampu, ketahuilah bahwa Allah pasti melihatnya. Kemudian selanjutnya, manfaat dari doa dan zikir adalah membuahkan ketundukan berupa kepasrahan diri kepada Allah dan niat kembali kepadanya. Selagi dia banyak bertaubat dengan menyebut asma-Nya, maka hatinya selalu ingat kepada Allah, sehingga Allah menjadi tempat mengadu serta tempat kembali baginya, juga sumber kebahagiaan dan kesenangannya, tempat bergantung pada saat senang ataupun ketika mendapat bencana atau musibah. Selanjutnya, manfaat doa dan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak seseorang berzikir, maka semakin dekatlah ia kepadanya. Begitu pula sebaliknya. Poin selanjutnya yaitu membuka berbagai pintu ma'rifat selebar-lebarnya. Ma'rifat bisa diraih melalui 1. Belajar Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman sahabat. 2. Mengamalkan yang wajib, sunnah dan menjauhi yang dilarang. Yang 3, ikhlas dalam beramal soleh. Yang 4, ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 5, selalu berzikir. Jadi semakin banyak kita berzikir, semakin lebar pintu tersebut terbuka baginya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, memupuk rasa takut kepada Allah dan menggugah hati untuk senantiasa memuliakannya. Membuat diri selalu diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurkum, al-ayah, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Poin selanjutnya adalah menghidupkan hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Maka apa yang akan terjadi pada ikan seandainya ia berpisah dengan air? Zikir merupakan santapan hati dan ruh. Jika hati dan ruh kehilangan santapannya, maka sama dengan badan yang tidak mendapatkan santapannya. Suatu hari Ibnul Qayyim menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sedang melaksanakan sholat subuh. Seusai sholat, Syekh berzikir hingga hampir pertengahan siang. Saat itulah beliau menoleh ke arahnya dan berkata, inilah santapanku. Andaikan aku tidak mendapatkannya, niscaya kekuatanku akan hilang. Syekhul Islam juga pernah berkata, aku tidak akan meninggalkan zikir kecuali dengan niat mengistirahatkan jiwaku. Istirahat ini sebagai persiapan bagiku untuk melakukan zikir yang berikutnya. Nah, untuk poin selanjutnya, manfaat dari doa dan zikir ini adalah membersihkan hati dari karatnya. Segala sesuatu yang memiliki karat, adapun karat hati adalah lalai dan hawa nafsu.
Sedangkan cara membersihkan karat ini, seorang hamba harus bertaubat dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, menghapuskan dan menghilangkan kesalahan. Zikir merupakan kebaikan yang paling agung, sementara kebaikan dapat menyingkirkan keburukan, menghilangkan kerisauan dalam hubungan antara dirinya dengan Allah. Orang yang lalai terus dihantui oleh kerisauan atau kegelisahan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan zikir. Sahabat, mungkin kita sering ya ketika melaksanakan sholat bertakbir Allahu Akbar dan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah. Jadi seorang hamba tatkala berzikir akan mengingatkannya saat ditimpa kesulitan. Seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir pada saat lapang menjadikan hamba tetap mengenalnya di saat menghadapi kesulitan, maka Allah mengenalnya saat ia ditimpa kesulitan. Berzikir kepada Allah merupakan benteng yang kokoh dari berbagai keburukan di dunia dan akhirat, serta sebagai penyelamat dari azab Allah, seperti dikatakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ma syai'un anja min azabillahi min zikrillah." Tidak ada amal anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain daripada zikir kepada Allah. Ini sahih hadis riwayat Ahmad jilid 5 halaman 239. Zikir kepada Allah menyebabkan turunnya ketenangan serta datangnya rahmat. Bahkan ditegaskan bahwasannya para malaikat mengelilingi orang-orang yang berzikir, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih riwayat Muslim nomor 2699. Zikir menyibukkan lisan hingga ia tidak melakukan ghibah, mengadu domba, berdusta, kekejian, dan kebatilan. Siapapun yang membiasakan lidahnya untuk selalu berzikir, maka lidahnya lebih terjaga, selamat dari kebatilan serta perkataan yang sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada edisi selanjutnya kita akan mengetahui kembali apa saja manfaat doa dan zikir yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga bermanfaat sahabat Bines. Jangan lupa like, share, and subscribe.